Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Misi Islami dari Sosiologi D 2019 dengan NIM 11980301448. Sebagaimana yang menjadi tugas ujian akhir semester mata kuliah Ilmu Fikih, saya akan sedikit menjelaskan terkait karakteristik ilmu fikih. Baik, sebelum kita mulai pembahasan lebih dalam, saya akan membuka beberapa pertanyaan. Sebetulnya, kenapa hukum Islam itu, khususnya hukum fikih, memiliki sebuah karakteristik? Dan apakah karakteristik ini sebuah hal yang mutlak? Oke. Baik, untuk menjawab pertanyaan ini, mungkin karakteristik kan sebuah hal yang pembeda gitu. Ada sesuatu yang membedakan, maka disebut dengan karakteristik. Nah, hukum fikih Islam ini memiliki ciri khas yang khusus sehingga dia terbeda, sehingga dia memiliki perbedaan dengan hukum-hukum yang lainnya. Sebab karakteristik ini, khususnya hukum fikih ya, ia akan menjadi sebuah landasan atau paradigma manusia sebagai landasan dia untuk berbangsa dan bernegara gitu, untuk kemudian hukum ini diimplementasikan dalam kehidupannya. Baik, karakter yang pertama hukum fikih Islam itu adalah sempurna. Why sempurna? Kenapa disebut sempurna? Karena hukum-hukumnya itu bersifat tetap, dia tidak akan berubah bagaimanapun meskipun tetap, tetapi dia mampu menyesuaikan dengan kondisi zamannya. Seperti itu. Yang kedua, bersifat elastis, sebagaimana yang dimiliki oleh sifat karet ya. Ia elastis dan lentur gitu, tidak kaku. Nah, hukum fikih Islam ini dia elastis, dia mampu menyesuaikan dengan sesuai zamannya, sehingga ya Allah memberikan sebuah kemudahan kepada umatnya untuk melaksanakan sebuah ijtihad. Ya, apabila hukumnya tidak ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah, maka diwajibkan untuk melaksanakan sebuah ijtihad gitu, menjadi hukum Islam. Yang ketiga, elastis dan dinamis. Maksudnya universal dan dinamis. Universal ini hukum tidak berpatok pada suatu lokal saja. Hukum fikih Islam ini justru regional, justru global. Ini hukum fikih Islam ini dapat diimplementasikan oleh seluruh umat manusia dan sifatnya yang dinamis, yang mampu menyesuaikan dengan kondisi zaman. Ketika hari ini masyarakat diguncang dengan pandemi COVID-19, apakah sholat Idul Fitri harus terus dilaksanakan di lapangan dengan kondisi COVID-19? Nah, Allah memberikan suatu kemudahan kepada hambanya ketika kondisi COVID-19 ini dan kondisinya yang tidak memungkinkan, maka sholat Id yang tadinya sholat Idul Fitri ini yang tadinya dilaksanakan di lapang, yang sunnahnya dilaksanakan, tetapi dengan segala kondisinya Allah bolehkan hambanya untuk sholat di rumah saja, seperti itu. Lalu yang terakhir ada sistematis. Sistematis di sini adalah bahwa hukum Islam itu mencerminkan sebuah doktrin, tetapi bertalian juga dengan sebuah ajaran yang logis gitu, masuk akal gitu. Ya, bersifat doktrin tapi juga harus mampu diterima oleh akal gitu, masuk akal. Seperti Allah telah perintahkan manusia untuk melaksanakan sholat dan zakat. Hukum Islam ini maka tidak hanya bertalian dengan
Allah saja gitu, tetapi juga bertalian dengan manusia yang lain atau hablum minanas, seperti itu. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.